Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah kisah wanita eks-pelacur dari kaum Bani Israel yang melahirkan 7 nabi. Kisah ini disebutkan dalam kitab Durratun Nasihin fil Wazi wal Irsyad, bahwa dahulu ada seorang wanita pelacur dari kaum Bani Israel yang bernama Malika yang selalu menjual tubuhnya kepada para lelaki. Setiap harinya wanita ini selalu tebar pesona dengan memakai baju yang menggoda, sambil tiduran di ranjangnya, yang berdekatan dengan pintu rumahnya, dan pintu itu sengaja dibuka agar para lelaki yang melintasi rumahnya dapat melihat. Setiap pria yang melihatnya pasti tergoda dengan kecantikannya. Mereka bisa bersenang-senang bersamanya dengan syarat membayar 100 dinar. Wanita itu pun membuka kesempatan kepada siapa saja yang tertarik dengannya asalkan membayar dengan nominal itu. Suatu hari ada seorang pria ahli ibadah yang melintas di depan rumah pelacur itu. Ketika mata pria itu memandang tubuh wanita pelacur tersebut, maka bangkitlah syahwatnya. Pria ahli ibadah itu berusaha menahan nafsu birahinya. Lantas ia berdoa kepada Allah agar menghilangkan gejolak nafsu syahwat yang tengah melanda hatinya. Akan tetapi meskipun sudah ditahan, nafsu ahli ibadah itu masih terus membara. Hingga akhirnya ia tidak mampu lagi menahan gejolak hawa nafsunya. Pria ahli ibadah itu lantas nekat mencari cara agar bisa mendapatkan uang agar bisa bersenang-senang dengan wanita pelacur itu. Akhirnya, pemuda ahli ibadah itu bekerja keras mengumpulkan uang. Ia bahkan sampai menjual perabot rumahnya dan semua barang yang ia miliki, sampai terkumpul uang 100 dinar. Kemudian ia bergegas pergi ke rumah wanita itu dan menyerahkan uangnya kepada orang yang dipercaya si wanita. Si wanita lantas menyiapkan waktu khusus untuk menyambut kedatangannya. Tiba pada waktu yang telah ditentukan, pemuda ahli ibadah itu menemui si wanita. Wanita itu pun telah siap segalanya, ia berdandan dan duduk di atas ranjang. "Sesungguhnya engkau telah memikatku, sehingga aku bekerja keras untuk mendapatkan 100 dinar, agar bisa mendapatkanmu," kata pemuda itu. Ketika pria ahli ibadah mengulurkan tangannya kepada si wanita pelacur, tiba-tiba hatinya tersentak, karena teringat rahmat Allah, atas segala taubat dan ibadah ahli ibadah itu sebelumnya. "Sungguh Allah melihat perbuatan ini dan melebur semua amalmu," kata pemuda itu dalam hatinya. Ia merasakan seakan-akan Allah tahu akan kondisinya sekarang dan ia merasa seluruh amal ibadahnya akan lenyap. Seketika wajah pria itu menjadi pucat, gemetar seluruh persendian tubuhnya, terbayang sesuatu yang mengerikan di dalam hatinya. Mendapati kondisi seperti itu, wanita pelacur lalu bertanya, "Hei, kamu itu kenapa?" Si pria menjawab, "Sebenarnya aku takut kepada Allah. Biarkan aku keluar dari sini dan 100 dinar ini milikmu," ucap laki-laki itu. Melihat situasi yang aneh ini, si wanita bertanya, "Apa yang terjadi denganmu? Bukankah engkau kumpulkan uang itu agar bisa bersenang-senang denganku?" Pria ahli ibadah menjawab, "Sungguh sebenarnya aku takut kepada Allah. Adapun uang yang sudah kubayarkan silahkan kau ambil saja, itu halal untukmu. Biarkan aku keluar." Wanita pelacur itu bertanya lagi, "Apakah kamu tidak akan berbuat apapun kepadaku?" "Tidak," jawabnya. Si wanita bertanya, "Sebenarnya kamu ini dari mana dan siapa namamu?" Kemudian pria ahli ibadah itu menjelaskan siapa dirinya, dan di mana dia tinggal. Setelah mendengar alasan si pria, wanita pelacur lalu membiarkan pria itu keluar. Pria ahli ibadah itu menyumpahi dan mengutuk dirinya sendiri. Tidak hanya itu, ia juga menyesali dirinya sendiri karena perbuatan yang baru saja hendak ia lakukan. Sejak ditinggal oleh pemuda ahli ibadah itu, si wanita diselimuti rasa takut karena mendapatkan berkah dari sang pemuda. Ia berkata dalam hatinya, "Ini adalah dosa yang pertama kali yang dilakukannya, dan ia sangat merasa takut. Sedangkan aku telah melakukan dosa ini selama 1 tahun. Tuhan yang ditaatinya adalah Tuhanku juga, dan seharusnya rasa takutku melebihi rasa takutnya." Wanita itu lantas bertobat.
Hingga pada suatu ketika ia memutuskan untuk menemui lelaki itu dengan penampilan tertutup dan memakai cadar. Setelah bertanya ke sana kemari kepada penduduk desa, ia pun bertemu dengan lelaki itu. Namun, begitu lelaki itu mengetahui bahwa yang datang adalah wanita pelacur yang pernah ia datangi, ia lantas terkejut, menjerit dengan keras lalu meninggal dunia. Kematian pria ahli bada itu membuat si wanita bersedih hati, hingga akhirnya ia diberitahu oleh penduduk setempat bahwa si laki-laki itu memiliki saudara laki-laki yang soleh tetapi miskin. Walhasil, pria ahli ibadah itu menerima dan memperistri si wanita mantan pelacur itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memberikan kebahagiaan bagi rumah tangga mereka berdua. Dari hasil pernikahan itu, mereka berdua dikaruniai 7 anak laki-laki, dan semua anak itu Allah angkat menjadi nabi-nabi di kalangan Bani Israel. Semoga kisah ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.